Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Nama saya Ahmad Fauzan, kelas A, Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Materi pertama yaitu pengantar farmasi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik keseluruhan atau bagian-bagian dan hubungan tubuh satu dengan yang lain. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian tubuh. Anatomi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk susunan atau potongan tubuh dan fungsinya. Homeostasis merupakan pemeliharaan lingkungan internal yang relatif stabil. Lingkungan internal adalah cairan yang berkontak langsung dengan sel-sel tubuh. Tubuh manusia terdiri dari protein 18% berat badan, lemak 15% berat badan, mineral 7% berat badan, dan air 60% berat badan. Cairan di dalam tubuh cairan ekstraseluler dibagi menjadi dua, interstisial dan plasma. Dan cairan intraseluler 67%. Faktor-faktor lingkungan internal yang dipertahankan secara homeostasis yaitu konsentrasi molekul zat-zat gizi, konsentrasi oksigen dan karbon dioksida, konsentrasi zat-zat sisa, asam basa pH, konsentrasi air, garam-garam, elektrolit, suhu, volume, dan tekanan. Sistem kontrol homeostasis. Kontrol intrinsik adalah kontrol yang terdapat di dalam organ yang bersangkutan. Kontrol ekstrinsik adalah kontrol yang terdapat di luar organ yang bersangkutan. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu umpan balik negatif atau negative feedback dan umpan balik positif atau positive feedback. Terjadi jika suatu perubahan pada sebuah variabel terkontrol mencetuskan respon yang melawan perubahan itu. Contohnya, jika terjadi penurunan tekanan darah di titik normal, maka sel-sel akan bekerja pada sistem sirkulasi untuk mengembalikan tekanan darah ke titik normal. Contohnya seperti aliran darah. Dan umpan balik positif, contohnya seperti ibu yang sedang melahirkan. Di sini terdapat organisasi tubuh manusia. Yang pertama tingkat kimia, yang kedua sel, kemudian jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ. Pada keterangan nomor 1 merupakan ion, nomor 2 molekul, nomor 3 makromolekul, nomor 4 organel, dan nomor 5 sel, nomor 6 jaringan, nomor 7 organ, nomor 8 sistem organ, nomor 9 organisme. Tingkat kimia, contohnya yaitu atom, molekul, mikromolekul. Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Fungsi sel merupakan membuang karbon dioksida dan zat sampah hasil metabolisme ke lingkungan sekitar sel, dan melakukan sintesis protein dan molekul-molekul lain yang diperlukan untuk membangun sel dan menunjang fungsi-fungsi sel. Struktur sel. Bagian-bagian sel seperti dinding sel, protoplasma, inti sel atau nukleus. Bagian-bagian lain seperti sentrosom, vakuola, mitokondria, dan badan Golgi. Di sini ada contoh gambar yaitu anatomi sel dari hewan. Messenger pada sistem homeostasis. Antar sel berhubungan. Neurotransmitter adalah zat kimia yang dikeluarkan oleh sel saraf. Hormon adalah zat kimia yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan langsung masuk ke dalam aliran darah.
Parakrin, zat kimia yang dilepaskan oleh sel untuk membawa pesan antar sel. Serotonin, zat yang dilepaskan sel-sel yang mengalami radang. Gerakan zat melewati membran. Cara obat melewati membran dibagi menjadi 3. Difusi pasif, carrier mediate transport, dan transport aktif. Difusi pasif merupakan pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Carrier mediate transport yaitu gerakan obat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan transport aktif yaitu terbalikannya dari difusi pasif, pergerakan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, di mana di sini memerlukan energi. Jaringan dasar tubuh terdapat 4 bagian. Yang pertama, jaringan epitel, jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi organ yang dilapisinya. Yang kedua, jaringan pengikat. Jaringan pengikat berfungsi untuk mengikat jaringan dan alat tubuh. Contoh jaringan ini adalah darah. Yang ketiga, jaringan otot. Jaringan otot terbagi 3 kategori, yaitu otot polos yang dapat ditemukan di organ tubuh bagian dalam, otot lurik yang dapat ditemukan pada rangka tubuh, otot jantung yang dapat ditemukan di jantung. Yang keempat, ada jaringan syaraf. Jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ, serta menerima dan meneruskan rangsangan. Di sini terdapat organ dan sistem organ. Contoh dari organ yaitu seperti jantung, hati, lambung, paru-paru. Sedangkan sistem organ yaitu dibagi menjadi 8, seperti sistem integumentari, sistem otot, sistem syaraf, sistem kardiovaskular, sistem respiratori, sistem endokrin, sistem pencernaan, dan sistem urinari. Sistem integumen. Integumen berasal dari bahasa Latin integumentum yang berarti penutup. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi terhadap lingkungan sekitarnya. Contohnya yaitu kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat dan produknya, keringat atau lendir. Yang pertama, kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan. Struktur kulit sangat kompleks, elastis, dan sensitif, serta bervariasi. Kulit tersusun atas 3 lapisan utama, lapisan epidermis, lapis dermis, lapis subkutan, atau hipodermis. Epidermis terdiri dari stratum corneum yang terdiri dari sel squamosa yang sangat tipis, mengandung keratinosit. Kemudian stratum lucidum terdiri dari keratinosit yang bersih, tidak berinti dan tidak jelas batas antar selnya. Kemudian stratum granulosum. Proses keratinisasi dimulai dari lapisan ini. Stratum spinosum. Pada lapisan ini kaya akan RNA yang menginisiasi sintesis protein untuk produk keratin. Selanjutnya stratum basalis terdiri dari 1 lapis sel kolumnar. Di sini dapat dilihat dari gambar. Dari jenis sel penyusunnya, epidermis mengandung 4 jenis sel. 1. Keratinosit merupakan sel epidermis yang sedang dalam pembentukan, keratin, paling banyak di epidermis. 2. Sel Langerhans seperti makrofag yang berasal dari sumsum tulang, penting dalam pembentukan imunitas. 3. Sel Grunstein berperan dalam penyajian antigen kepada sel T, berperan dalam sistem imunitas. 4. Melanosit, sel pembentuk pigmen melanin. Yang kedua, dermis. Lapisan ini jauh lebih tebal daripada epidermis, terbentuk oleh jaringan elastik dan fibrosa padat dengan elemen seluler, kelenjar, dan rambut.
Dermis terdiri dari dua bagian, yaitu pars papillaris dan pars reticularis. Pars papillaris yaitu bagian yang menonjol ke dalam epidermis, berisi ujung, serabut syaraf, dan pembuluh darah. Pars reticularis yaitu bagian bawah dermis yang berhubungan dengan subkutis, terdiri atas serabut penunjang kolagen, elastis, dan retikulin. Subkutan hipodermis. Lapisan ini merupakan lanjutan dermis, terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya, dan sel lemak merupakan sel bulat dan besar. Kelenjar kulit terdapat di bagian dermis, terdiri atas kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Kelenjar keringat merupakan glandula sudorifera. Terdapat dua macam, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin yaitu yang kecil-kecil terletak dangkal di dermis sekret encer, sedangkan kelenjar apokrin lebih besar terletak lebih dalam dan sekret lebih kental. Berdasarkan ketebalannya, kulit dibedakan menjadi dua, kulit tipis dan kulit tebal. Kulit tipis merupakan kulit menutupi sebagian besar permukaan tubuh, sedangkan kulit tebal yaitu kulit yang menutupi telapak tangan dan telapak kaki. Selanjutnya rambut. Rambut terdiri atas akar rambut, bagian yang terbenam, dan batang rambut, bagian yang di luar kulit. Tipe rambut seperti lanugo yang halus tidak mengandung banyak pigmen pada bayi. Rambut terminal yang kasar banyak pigmen mempunyai medula pada orang dewasa. Pada orang dewasa, selain rambut kepala, terdapat juga rambut seperti kelopak mata, ketiak, kemaluan, kumis, dan janggut. Pertumbuhannya dipengaruhi oleh hormon androgen. Dapat dilihat dari gambar. Selanjutnya kuku. Kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk stratum corneum yang menebal. Bagian kuku yaitu akar kuku, nail root, badan kuku, nail plate, bagian kuku yang terletak di atas jaringan lunak ujung jari, dan yang menonjol ke depan jari kuku bebas. Dapat dilihat dari gambar. Selanjutnya kelenjar keringat. Kelenjar keringat merupakan bagian dari fungsi ekskresi dan termoregulasi pengaturan panas tubuh, mengandung air, elektrolit, garam, sisa-sisa karbohidrat, glukosa, protein, dan asam laktat. Derajat keasaman keringat berkisar antara 4 sampai 6,8 pH. Mekanisme termoregulasi yaitu hipotalamus. Jika terjadi panas, maka kelenjar keringat akan aktif vasodilatasi PD kapiler. Kemudian akan terjadi dua proses, yaitu proses pertama dapat terjadi sekresi air dan sisa metabolisme meningkat, kemudian suhu turun. Dan proses kedua yaitu penguapan, kemudian suhu turun. Sedangkan hipotalamus pada proses berubah menjadi dingin, kelenjar keringat aktif vasokonstriksi PD kapiler. Dan proses pertama yaitu sekresi air dan sisa metabolisme akan menurun, kemudian suhu akan stabil. Sedangkan proses kedua tidak terjadi penguapan dan suhu akan stabil. Fisiologi kulit. Fungsi proteksi yaitu gangguan fisik dan mekanik. Dengan adanya bantalan lemak subkutis, lemak permukaan juga berfungsi mencegah mikroba masuk. Fungsi absorpsi. Mekanisme absorpsi melalui celah antar sel epidermis yaitu transepidermal 97%, celah folikel rambut transfolikular 0,2%, celah antar sel saluran kelenjar keringat transkrinal sisanya. Fungsi ekskresi. Kelenjar-kelenjar pada kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna atau sisa metabolisme dalam tubuh, misalnya natrium klorida, urea, asam urat, amonia, dan sedikit lemak. Fungsi pengindra atau sensori. Kulit mengandung ujung-ujung syaraf sensorik di dermis dan subkutis. Fungsi termoregulasi. Pada saat suhu tubuh meningkat, kelenjar keringat banyak mengeluarkan keringat. Sedangkan pada saat suhu turun-menurun, terjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah kapiler. Fungsi melanogenesis. Pembentukan pigmen.
Melanosit terletak di lapisan basal epidermis. Jumlah melanosit, jumlah dan ukuran melanin menentukan warna kulit. Fungsi keratinisasi. Lapisan epidermis kulit orang dewasa mempunyai 3 jenis sel utama, yaitu keratinosit, melanosit, sel Langerhans. Dengan fungsi produksi vitamin D, yaitu vitamin D dibentuk dari 7-dihidroksi kolesterol dengan bantuan matahari. Fungsi ekspresi emosi, kegembiraan dapat dinyatakan oleh otot kulit muka yang relaksasi dan tersenyum. Sistem gerak muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yaitu otot dan skeletal yaitu tulang. Otot maskal aktif, jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Rangka skeletal pasif, bagian tubuh yang tertanda tulang, sendi, dan tulang rawan kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Rangka tulang, jaringan ikat yang keras dan kaku, jaringan penyokong, mengandung banyak mineral, zat perekat, dan zat kapur. Fungsi sistem rangka, penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ. Penyimpanan mineral, kalsium dan fosfat, dan lipid yellow marrow, produksi sel darah red marrow, pelindung membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak. Penggerak dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak, adanya persendian. Tulang dibagi menjadi 2 bentuk tulang dan jenis tulang. Bentuk tulang yaitu dibagi menjadi 4. Tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tak sama bentuk. Sedangkan jenis tulang dibagi menjadi 2, tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati atau osteon. Tulang tersusun dari osteoblas, osteosit, osteoprogenitor, dan osteoklas. Bentuk tulang yaitu tulang panjang atau pipa terdapat pada humerus. Contohnya seperti lengan atas, radius atau pengumpil, ulna, metakarpal, telapak tangan. Tulang pendek terdapat pada karpal atau pergelangan tangan, dan tarsal, pergelangan kaki. Tulang pipih terdapat pada tulang rusuk, tulang dada, tulang tengkorak, dan gelang bahu. Tulang tidak beraturan terdapat pada beberapa tulang tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang. Contohnya ada di gambar sebelah kanan. Jenis tulang dibagi menjadi 2. Tulang rawan kartilago yaitu tulang rawan yang bersifat elastis dan berwarna lebih terang, sedangkan tulang keras osteon yaitu tulang keras bersifat tidak elastis dan berwarna lebih gelap. Ada 5 jenis sel tulang dalam jaringan tulang, yaitu ada sel osteogenik, sel osteoblas, sel osteosit, sel osteoklas, dan sel pelapis tulang. Osifikasi adalah osteogenesis. Osifikasi merupakan proses pembentukan tulang keras dari tulang rawan kartilago. Jenis osifikasi yaitu seperti osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Tulang keras dapat terbentuk baik melalui proses osifikasi intramembran, osifikasi endokondral, atau kombinasi keduanya. Rangka manusia dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu bagian poros tubuh atau aksial. Bagian aksial terdiri atas 80 tulang pada manusia dewasa umumnya. Sedangkan bagian alat gerak yaitu apendikular terdiri atas 126 tulang pada manusia dewasa umumnya. Rangka manusia dibagi menjadi 2, aksial dan apendikular. Rangka aksial dibagi menjadi 4, tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular dibagi menjadi 2, tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Yang pertama, tulang tengkorak. Tulang-tulang tengkorak merupakan tulang yang menyusun kerangka kepala.
Tulang tengkorak tersusun atas 8 buah tulang yang menyusun kepala atau kranial dan 14 tulang yang menyusun bagian wajah atau facial. Di gambar terdapat tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang pipi, tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, rahang atas dan rahang bawah. Selanjutnya tulang belakang. Tulang belakang disusun oleh 33 buah tulang dengan bentuk tidak beraturan. 33 buah tulang tersebut terbagi 5 bagian, yaitu ruas tulang leher vertebrae cervical, ruas tulang punggung vertebrae thorax, ruas tulang pinggang vertebrae lumbar, ruas tulang kelangkang sacrum, ruas tulang ekor coccyx. Di gambar sebelah kanan terdapat gambar tulang belakang. Tulang atlas 7 ruang tulang leher, 12 ruang tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, tulang kelangkang dan tulang ekor. Kemudian terdapat 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya tulang dada. Tulang dada terletak di bagian depan tubuh dan berjumlah 1 ruas tulang. Tulang dada terdiri atas bagian hulu, badan, dan taju pedang. Tulang ini merupakan perlekatan bagian depan dari 7 pasang tulang rusuk sejati. Berfungsi melindungi organ-organ di dalamnya serta membantu dalam pernafasan. Terdapat gambar tulang dada yaitu di sebelah kiri, kepala tulang dada, badan tulang dada, taju pedang, dan 2 pasang tulang rusuk melayang serta 3 pasang tulang rusuk palsu, 7 pasang tulang rusuk sejati. Selanjutnya tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk tipis, pipih, dan melengkung bersama-sama dengan tulang dada membentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang rusuk dibedakan atas 3 bagian, yaitu tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang seperti pada di gambar, tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang, dan rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Selanjutnya rangka apendikular. Rangka apendikular terdiri dari pinggul, bahu, telapak tangan, tulang lengan, tungkai, dan telapak kaki. Terdapat ekstremitas atas dan bawah. Ekstremitas atas terdiri dari scapula, clavicula, humerus, radius, dan ulna, karpal, metakarpal, tulang-tulang phalanx. Contohnya seperti gambar tangan yang di tengah. Sedangkan ekstremitas bawah yaitu contohnya seperti gambar yang kaki yang sebelah kanan. Gangguan pada rangka. Fraktura yaitu patahnya tulang. Rakitis, tulang yang mengalami osteoporosis, tulang normal. Skoliosis, kifosis, lordosis. Sistem otot. Alat-alat tubuh dengan jalan kontraksi memendek dan relaksasi kembali seperti keadaan semula, menimbulkan pergerakan tubuh secara keseluruhan atau sebagian. Otot sebanyak 40% berat badan fungsinya yaitu menggerakkan volunteer dan menegakkan tubuh, bersifat elastis, dan dapat diregangkan. Otot sering disebut alat gerak aktif. Jenis-jenis otot. Otot polos yaitu ciri-ciri otot polos terdiri atas sel-sel otot polos. Tiap sel mempunyai satu inti, berbentuk gelendong, bagian tengah menggelembung, kedua ujungnya meruncing, tidak melekat pada rangka tubuh, bekerja tanpa perintah otot tak sadar pada organ bagian dalam, saluran pencernaan, peredaran darah, dan sistem pengeluaran. Contohnya ada di gambar sebelah kiri. Selanjutnya otot rangka. Ciri-ciri otot lurik atau rangka terdiri atas sel-sel otot lurik atau rangka mempunyai banyak inti, berbentuk silindris panjang, berlapis-lapis terang dan gelap, disebut serat lintang, lekat pada rangka tubuh. Kedua ujung otot mengecil, disebut urat otot, bekerja menurut kesadaran atau berdasarkan perintah otak, maka disebut otot sadar.
terdapat pada rangka. Otot jantung, ciri-ciri otot jantung terdiri atas sel-sel otot lurik, mempunyai banyak inti sel. Masing-masing inti terdapat di tengah-tengah, berbentuk silindris panjang dan bercabang-cabang, bekerja tidak dengan perintah otak, maka disebut otak tak sadar. Terdapat pada organ jantung gerakan tidak cepat tetapi teratur. Di sini memiliki kesamaan, yaitu otot polos dan otot jantung yang memiliki sistem otot tak sadar, sedangkan otot rangka memiliki sistem otot sadar. Selanjutnya, hubungan antar tulang atau sendi. Daerah pertemuan antar tulang disebut persendian. Pertemuan disatukan oleh ligamen atau berkas-berkas jaringan penghubung, connective tissue. Serabut penghubung yang paling pendek disebut persendian fibrosa. Contohnya seperti terdapat antara gigi dengan tulang rahang. Bagian-bagian persendian seperti ligamen penghubung tulang dengan tulang, periosteum selaput luar tulang yang tipis dan banyak pembuluh darah dijumpai di dalamnya. Membran sinovial, jaringan ikat yang berfungsi menghasilkan cairan sinovial. Jenis sendi berdasarkan struktur seperti fibrosa, kartilago, dan sinovial. Fibrosa merupakan hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa. Kartilago atau tulang rawan merupakan ruang antar sendinya berikatan dengan tulang rawan. Sinovial atau synovial joint ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Selanjutnya ada jenis-jenis sendi diartrosis seperti sendi peluru, gerak bebas ke segala arah, sendi putar memungkinkan gerak berputar, sendi pelana memungkinkan gerakan pada kedua arah seperti orang naik pelana, sendi engsel memungkinkan pergerakan dalam salah satu arah saja. Contoh pada lutut, siku, dan jari. Sendi geser atau luncur memungkinkan permukaan dari masing-masing tulang bergeser dengan jarak pendek pada bagian permukaannya. Contoh sambungan antara tulang pergelangan tangan. Di sebelah kiri ada gambar persendian. Umumnya terdapat 3 macam persendian, yaitu sendi mati sinartrosis. Contohnya seperti tulang tengkorak, sendi kaku amfiartrosis, sendi kaku geser, sendi gerak diartrosis seperti sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi elipsoid gulung. Dan sebelah kanan terdapat gambar, yaitu terdapat persendian sinartrosis dan persendian diartrosis. Sinartrosis merupakan tulang tengkorak, sedangkan persendian diartrosis merupakan sendi gerak seperti sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi luncur. Selanjutnya yaitu materi sistem syaraf. Sistem syaraf adalah sekumpulan sel-sel syaraf atau neuron-neuron yang berfungsi menyelenggarakan kerjasama yang rapih dalam organisasi dari koordinasi kegiatan tubuh. Sistem syaraf tersusun dari jutaan sel syaraf neuron yang membentuk berkas vasikulum. Neuron merupakan komponen utama dalam sistem syaraf. Fungsi sistem syaraf yaitu: 1. Menerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui afferent sensory pathway. 2. Mengkomunikasikan informasi antara sistem syaraf perifer dan sistem syaraf pusat. 3. Mengolah informasi yang diterima baik di tingkat syaraf refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. 4. Menghantarkan informasi secara cepat melalui afferent pathway motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Jenis-jenis syaraf dibagi menjadi 3, bipolar, unipolar, dan multipolar. Fungsi bagian-bagian sel syaraf yaitu: serabut syaraf dendrit merupakan menghantarkan rangsangan impuls dari luar sel syaraf menuju ke badan sel syaraf. Badan sel syaraf yaitu tempat metabolisme sel syaraf. Serabut syaraf akson atau neurit menghantarkan rangsang impuls dari badan sel syaraf menuju keluar badan sel syaraf.
4. Persambungan sinapsis. Tempat pertemuan ujung akson sel syaraf dengan ujung dendrit sel syaraf lainnya, sehingga merupakan tempat perpindahan impuls menuju sel syaraf lainnya. Sel syaraf neuron dibedakan menjadi 3 kelompok sel syaraf sensorik, sel syaraf motorik, dan sel syaraf penghubung konektor atau adjuktor. Fungsi masing-masing sel syaraf berbeda, yaitu sel syaraf sensorik menghantarkan rangsangan impuls dari reseptor penerima rangsangan ke susunan syaraf pusat. Sel syaraf motorik menghantarkan impuls dari susunan syaraf pusat ke organ efektor, penerima perintah. Sel syaraf konektor menghubungkan antara sel syaraf sensorik dan motorik. Di sini terdapat gambar, yaitu syaraf sensorik dan syaraf motorik serta syaraf penghubung. Gerak refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima sel syaraf sensorik disampaikan oleh neuron perantara. Rangsangan oleh neuron perantara langsung diteruskan ke sel syaraf motorik tanpa melalui dan diterjemahkan oleh otak. Dimulai dari rangsang menuju reseptor, menuju sensorik, kemudian menuju syaraf perantara dan sampai ke efektor. Sedangkan gerak biasa terjadi apabila rangsangan yang diterima sel syaraf sensorik kemudian diteruskan ke otak. Dari otak kemudian diterjemahkan perintah ke sel syaraf motorik untuk melakukan gerakan. Gerakan ini diketahui atau dapat dikontrol oleh otak. Rangsangan menuju ke reseptor, menuju sel sensorik, menuju ke otak, menuju ke sel motorik, menuju ke efektor. Perbedaan dari dua ini yaitu bagian atas merupakan otak tidak sadar dan bagian bawah merupakan otak sadar. Prinsip penghantar impuls. Penghantaran impuls dapat melalui dua cara, yaitu penghantaran impuls melalui sel syaraf dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Penghantaran impuls melalui sinapsis adalah titik temu antara terminal akson dan salah satu neuron dengan neuron yang lain. Selanjutnya mata kuliah susunan syaraf pusat. Susunan syaraf pusat dimulai dari tulang belakang, daerah anatomi paling jauh dari syaraf pusat. Di sini terdapat bagan, yaitu sistem syaraf manusia dibagi menjadi dua, susunan syaraf pusat dan susunan syaraf tepi. Susunan syaraf pusat dibagi menjadi otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan susunan syaraf tepi dibagi syaraf sadar dan syaraf tak sadar. Materi ini akan membahas hanya susunan syaraf pusat saja, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak dibagi menjadi 4, otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Kemudian sumsum tulang belakang. Dimulai dari otak atau brain. Otak terdiri dari otak besar, cerebrum, berfungsi untuk menentukan tingkat kecerdasan, kepribadian, menerjemahkan sensor impuls, dan perencanaan. Otak besar terletak di depan, terdiri dari 4 bagian: frontal, parietal, oksipital, dan temporal. Otak kecil, cerebellum, berfungsi untuk mengendalikan, mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot, dan menyeimbangkan tubuh. Otak kecil terletak di atas batang otak. Selanjutnya otak depan, diencephalon, terletak di tengah atau pusat, terdiri dari 2 bagian, yaitu talamus dan hipotalamus. Selanjutnya otak tengah, mesencephalon, terletak di depan otak kecil dan jembatannya farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata
seperti penyempitan pupil mata dan pusat pendengaran. Selanjutnya, jembatan Farol pons Farolli berisi serabut syaraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sumsum lanjutan atau medula oblongata berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga mempengaruhi jembatan refleks fisiologis seperti detak jantung, tekanan darah, volume, dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Selanjutnya yaitu sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Terdapat 31 pasang syaraf spinal yang melalui medula spinalis menuju nervus campuran yang berisi akson sensorik dan motorik. Semua akson sensorik masuk ke medula spinalis melalui ganglion akar dorsal. Semua akson motorik keluar dari medula spinalis melalui akar ventral. Interneuron menghubungkan syaraf sensorik dengan syaraf motorik yang akan terjadi refleks. Susunan syaraf tepi. Syaraf kranial dari otak dibagi menjadi dua, syaraf somatik dan syaraf otonom. Syaraf somatik menghubungkan serabut syaraf ke kulit dan otot, sifatnya sadar atau volunter, sedangkan syaraf otonom menghubungkan antara susunan syaraf pusat dengan jeroan seperti jantung, pencernaan, dan kelenjar, sifatnya tidak sadar atau involunter. Yang B, syaraf spinal yang berasal dari tulang belakang dibagi menjadi dua, serabut syaraf somatik dan serabut syaraf otonom. Serabut syaraf somatik berhubungan dengan kulit dan tulang belakang, sedangkan serabut syaraf otonom berhubungan dengan viscera atau jeroan, mengontrol ketidaksadaran involuntary. Syaraf otonom. Sistem syaraf otonom berfungsi mengatur gerakan tak sadar dari beberapa anggota tubuh, misalnya detak jantung, pernapasan, pencernaan, serta ketika mata kita berkedip, seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, materi sistem syaraf otonom tidak sadar. Sistem syaraf pusat mengontrol otot dan kelenjar dengan mengirimkan sinyal ke organ-organ efektor ini melalui divisi eferen sistem syaraf perifer. Terdapat dua jenis keluaran eferen, yaitu sistem syaraf otonom dan sistem syaraf somatik. Sistem syaraf otonom dikontrol oleh bawah sadar dan mempersyarafi otot jantung, otot polos, serta sebagian besar kelenjar eksokrin dan endokrin. Sistem syaraf somatik dikontrol kesadaran dan mempersyarafi otot rangka. Sebelahnya terdapat bagan, yaitu sistem syaraf dibagi menjadi dua, sistem syaraf pusat atau central nervous system dan sistem syaraf tepi atau peripheral nervous system. Sistem syaraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu somatic nervous system atau sistem somatik dan autonomic nervous system atau sistem otonom. Sistem otonom dibagi menjadi dua, yaitu simpatik dan parasimpatik. Perbandingan sistem syaraf somatik dengan sistem syaraf otonom. Pada gambar sebelah kiri terdapat sel, yaitu serabut pendek dendrit, badan sel syaraf, sel Schwann, kemudian serabut panjang akson sama dengan neurit, dan persambungan sinapsis. Dan gambar sebelah kanan terdapat perbedaan dari sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Pada sistem syaraf somatik terdapat sel yang dibantu dengan neurotransmitter asetilkolin. Sedangkan sistem otonomik dibagi menjadi dua, yaitu sistem diffusion dan sistem parasympathetic diffusion. Sympathetic diffusion dibagi menjadi dua, yaitu ada yang sel syaraf dibantu dengan neurotransmitter asetilkolin dan norepinefrin, sedangkan satunya lagi terdapat sel syaraf yang dibantu dengan asetilkolin dan epinefrin dan non-epinefrin. Dan pada parasympathetic diffusion, yaitu sel syaraf yang dibantu dengan asetilkolin dengan
lokasi ganglion. Contoh dari sistem somatik yaitu berlokasi pada sistem otot, sedangkan pada sistem otonom terdapat pada seperti jantung ataupun otot halus. Selanjutnya terdapat tabel yaitu perbedaan antara sistem syaraf otonom dan sistem syaraf somatik. Pada tempat asalnya sistem syaraf otonom yaitu ada pada otak atau tanduk lateral chorda spinalis, sedangkan sistem syaraf somatik pada otak atau tanduk ventral chorda spinalis. Sifatnya yaitu jumlah neuron dari tempat asal sistem syaraf pusat sampai ke organ efektor, yaitu pada sistem syaraf otonom terdapat rantai 2 neuron, praganglion dan pascaganglion, sedangkan pada sistem syaraf somatik hanya neuron tunggal atau neuron motorik. Pada otot yang dipersyarafi pada sistem syaraf otonom terdapat otot jantung, otot polos, kelenjar eksokrin, dan sebagian kelenjar endokrin. Sedangkan pada sistem syaraf somatik hanya otot rangka saja. Jenis persyarafan pada sistem syaraf otonom, sebagian besar organ efektor dipersyarafi secara ganda oleh kedua cabang sistem yang antagonistik, simpatis dan parasimpatis. Sedangkan pada sistem syaraf somatik, organ efektor hanya dipersyarafi oleh neuron motorik. Dan neurotransmitter di organ efektor sistem syaraf otonom terdapat 2, yaitu asetilkolin dan norepinefrin. Sedangkan sistem syaraf somatik hanya asetilkolin saja. Pada efek pada organ efektor sistem syaraf otonom terdapat stimulasi atau inhibisi antagonistik dari kedua cabang. Sedangkan pada sistem syaraf somatik hanya stimulasi, inhibisi hanya dapat terjadi secara sentral melalui IPSP di badan sel neuron motorik. Pada jenis kontrol sistem syaraf otonom dikontrol oleh bawah sadar, involuntar dapat dikontrol secara sadar dengan teknik umpan balik hayati dan latihan. Sedangkan pada sistem syaraf somatik dikontrol oleh kesadaran voluntar, banyak aktivitas yang dikoordinasikan secara bawah sadar. Pada pusat-pusat yang lebih tinggi di otak yang ikut mengontrol sistem syaraf otonom yaitu chorda spinalis, medula, hipotalamus, korteks, dan frontalis. Sedangkan pada sistem syaraf somatik, chorda spinalis, korteks motorik, nukleus basal, cerebellum, batang otak. Selanjutnya sistem syaraf otonom. Sistem syaraf otonom terdiri dari 2 subdivisi, sistem syaraf simpatis dan sistem syaraf parasimpatis. Jalur syaraf otonom terdiri dari rantai 2 neuron. Serat praganglion berasal dari sistem syaraf pusat dan bersinaps dengan badan sel pascaganglion. Satu ganglion di luar sistem syaraf pusat. Serat pascaganglion berakhir di organ efektor. Contohnya terdapat pada gambar sebelah kanan. Selanjutnya terdapat gambar sebelah kiri yaitu perbedaan antara parasimpatik dan simpatik. Salah satu contohnya yaitu pada parasimpatik mata terjadi konstriksi, sedangkan pada simpatik mata akan terjadi dilatasi. Kemudian pada parasimpatik air liur akan bertambah, sedangkan pada simpatik air liur akan dihambat. Sebelah kanan terdapat bagan yaitu vektor visceral pupil mata. Respon terhadap stimulasi adrenergik simpatis terdapat dilatasi, dan respon terhadap stimulasi kolinergik akan terjadi kontraksi. Pada detak jantung, simpatis akan bertambah, sedangkan parasimpatis akan berkurang. Pada bronkus paru-paru, simpatis akan menjadi dilatasi, sedangkan parasimpatis akan terjadi kontraksi. Sedangkan dinding otot usus simpatis akan peristaltik melambat, sedangkan parasimpatis akan peristaltik cepat. Distribusi darah pada parasimpatis akan lebih banyak darah ke organ pencernaan, lebih sedikit ke otot rangka, sedangkan pada simpatis lebih banyak darah ke otot rangka, lebih sedikit ke organ pencernaan.
Sistem syaraf somatik. Sistem syaraf somatik terdiri dari akson neuron motorik yang berasal dari korda spinalis dan berakhir di otot rangka. Asetilkolin, neurotransmitter yang dikeluarkan dari neuron motorik merangsang kontraksi otot. Neuron motorik adalah jalur bersama terakhir yang digunakan oleh berbagai daerah di sistem syaraf pusat untuk melaksanakan kontrol atas aktivitas otot rangka. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.